Wow, Bumi Langit akhirnya berhasil mencari cara untuk keluar dari zona tergelap mereka, kebangkrutan mereka, degradasi mereka dengan cara collab dengan Magma Entertainment yang bikin Kodrat pertama, Kodrat kedua, termasuk juga memboyong Charles Ghazali, sutradara dari film Kodrat, untuk menggarap film pertama mereka lagi karena memang BCU akhirnya fix di reboot, restart, ngulang dari awal. Wah, gue nggak tahu deh. Intinya ini adalah setidaknya ya, meskipun banyak yang kecewa, kenapa Gundala, Sri Asih, Virgo, kemudian juga Sarestira kok akhirnya nggak dianggap untuk di versi Beco ini. Sabar guys, karena ini sebenarnya gue ada setujunya, ada enggaknya. Dan kalian pantengin video sampai selesai karena kita akan bahas sampai akhir dan beberapa masukan dan juga kritikan gue untuk BCU dan juga Magma ini agar nggak turun lagi ke degradasi terdalam kalian gitu. Nah, yang pertama adalah kita tahu sendiri bahwa proyek BCU pertama kali diumumkan itu di tahun 2019 dikala MCU itu hendak menutup Infinity Saga mereka dengan Avengers Infinity War dan juga Avengers Endgame. Dalam tanda kutip bisa gue gambarkan dari kacamata gue adalah mereka FOMO. Pada kala itu ada banyak banget yang FOMO, dari Jagat Satria Dewa, ada Gatot Kaca, Bumi Langit yang paling serius untuk memfomo karena mereka juga punya IP dari versi komik mereka. Dan kala itu kita, wah nggak masalah nih asal memberikan konsep cerita dan juga tone dan juga sinematik yang bagus gitu. Dan akhirnya muncul Gundala, ternyata bagus. Kemudian juga muncul lagi Sri Asih, lumayan bagus. Virgo and Sparkling nggak bagus gitu. Kemudian juga Sarestira agak bagus, nggak konsisten. Tapi intinya adalah di sini Joko Anwar dan teman-teman pada kala itu sangat ambisius karena melihat, mengcopy paste, memfomokan Marvel, di mana mereka berhasil langsung bikin cinematic universe 10 film sekaligus gitu. Itu juga yang dilakukan oleh BCU pada kala itu. Itu adalah kesalahan yang paling besar setelah kita lihat sampai detik ini. Karena memang ketika seseorang pengen membentuk cinematic universe, itu nggak bisa ucuk-ucuk langsung menggambarkan ke penonton, menjanjikan ke investor, nih kita punya project A, B, C, D, T, ini kan nyangkut ke sini, nanti pas gongnya itu akan terjadi sebuah kelompok superhero level Avengers namanya Patriot. Nggak bisa. Lu harus berhasil dulu di film yang pertama, baru nanti lanjut film kedua, fans meminta untuk cinematic universe, baru lu bikin. Tapi kalau tiba-tiba lu dari awal udah congornya menjanjikan ini ternyata nggak kesampaian, belum lagi artis-artis Indonesia itu nggak ada yang konsisten. Udah tahu film ini tentang superhero, image lo harus bagus, tiba-tiba bikin masalah, itu yang bikin makin anjing, makin turun, makin jatuh gitu. Dan sekarang gue sangat kasih jempol, 2 jempol untuk tim BCU era sekarang, karena gue nggak tahu ya di versi screenplay itu orangnya ganti-ganti mulu gitu. Yang pertama gitu, dari marketing, dari orang-orang tim gue kenal awalnya, tiba-tiba muncul berubah lagi nih, nggak kenal orang-orangnya gitu. Terus sekarang kenal lagi dengan orangnya, mudah-mudahan ya nggak diganti lagi gitu. Dan setidaknya gue berharap bahwa memang ya orang keluar masuk, tapi setidaknya yang pertama gue harus kritik adalah lu harus ngerti gimana menggait audiens lu semua gitu. Lu udah punya IP yang besar, komik yang besar, dan langkah ini lagi-lagi gue beri jempol 2 dulu karena gue mau ngasih jempol 4 ini belum kebukti gitu. Gue belum tahu nanti ceritanya. Jempol 2-nya adalah mereka nggak menjanjikan film apa selanjutnya. Gue senang mungkin ini ada keterlibatan dari ide dari Magma dan juga tim BCU bahwa kesalahan mereka selama ini adalah terlalu mengumbar 10 film project mereka. Misalnya langsung menggait Joe Taslim, Iko Uwais, langsung ini yang terbaik semua diambil gitu. Akhirnya kosong. Investor akhirnya, waduh ini nggak bisa nih, duit gue harus diputar lagi bro gitu. Gue nggak bisa, gue mau harus bening gue beli Bitcoin aja gitu. Akhirnya gagal di tengah jalan. Dan kemarin ketika di event di Jogja itu, tiba-tiba mereka memberikan pengumuman bahwa akan collab dengan Magma, collab dengan BCU juga, dan film pertama mereka adalah Si Buta dari Gua Hantu. Mereka nggak ada bahas film kedua, film ketiga, film keempat, nggak ada. Itu menurut gue adalah langkah yang sangat tepat, yang paling gue pengen selama ini, nggak mengubar janji. Bahkan ini proses syutingnya aja mereka sedikit dirahasiakan, meskipun kita tahu ini bakal dari tahun 2027, tapi setidaknya mereka udah mulai proses syuting tahun 2026, tapi itu nggak disampaikan secara gamblang, bikin fans penasaran. Itu cara naikin hype yang bagus adalah yang kayak gitu. Langkah BCU sekarang itu menurut gue udah sangat tepat untuk menggait para fans dari superhero. Dan gue udah mulai ngerti lah langkah-langkah orang-orang entertainment sekarang, PH-PH sekarang, karena memang ini bakal muncul lagi Avenger Doomsday,
akan muncul lagi Secret Wars, DC lagi naik-naiknya nanti di tahun 2026, 2027 akhir. Dan gue tahu langkah mereka adalah ini cuannya kita di sini nih, pas di sini, rilisnya di sini berbarengan sama ini. Udah kebaca sebenarnya, tapi nggak masalah, FOMO nggak masalah, tapi asalkan kualitasnya bagus gitu. Dan dengan cara mereka menunjuk Charles Ghazali, alih-alih menunjuk Timo Cahyanto lagi, itu menurut gue langkah yang juga cukup tepat meskipun ada plus minusnya gitu. Di Timo Cahyanto gue sempat baca skrip gambaran besarnya gitu ya, dimana dia akan mengambil latar Hindia Belanda, dimana itu adalah si buta gua hantunya diperankan sama Iko Uwais. Tapi di sini bener-bener kita nggak ada kabar apakah masih tetap diperankan oleh sama Iko Uwais atau bukan. Tapi yang jelas, yang paling jelas adalah sutradaranya sekarang berubah menjadi Charles Ghazali. Kalau nggak salah ya, Charles Ghazali itu awalnya memang direncanakan untuk menyutradarai film dari Jagat Satria Dewa, itu namanya Gatot Kaca ya. Akhirnya diganti sama Hanung Bramantyo yang jadi kelas sinetron itu kan. Dan akhirnya sekarang Charles Ghazali yang gagal mendirect Gatot Kaca kemarin didapuk untuk menggarap Si Buta dari Gua Hantu. Dan dia adalah sutradara yang menurut gue yang paling tepat untuk menggarap film-film yang tone-nya kolosal. Ya kita anggaplah bukan kolosal, tipe kolosal modern tuh kayak Kodrat ya, Vino G. Bastian, Kodrat 1, Kodrat 2 itu udah keren banget. Dan lu bisa bayangin seorang Charles Ghazali menggarap Si Buta dari Gua Hantu dengan tuntun yang ada di film Kodrat. Udah mantap banget. Meskipun ada plus minus film Kodrat, ada yang gue suka, ada enggak, ada beberapa cerita yang bertele-tele, tinggal halusin skenario aja gitu. Mungkin ya teman-teman dari Magma atau di BCU ketika nanti perilisan skenario bisa undang media-media atau orang-orang yang biasa membahas film superhero gitu, bisa undang orang-orang yang kompeten di bidangnya, lihat nih cocok nggak nih skripnya kayak gini-gini, wah itu lebih mantap lagi sih menurut gue, undang teman-teman komunitas gitu. Dan itu yang menarik gitu. Tapi ini menurut gue ini langkah yang udah keren banget, seorang Charles Ghazali menurut gue sangat tepat. Dan gue berharap jangan terlalu superhero template kayak Barat. Dan gue yakin ya seorang Charles Ghazali nggak akan template ke Barat yang ke Marvelan yang akhirnya pakai kostum gimmicknya. Kostum ini dibuat dengan 1 miliar gitu, 2 miliar, total ada 5 miliar gitu. Bullshit. Kita nggak mau itu gitu. Kita mau autentikisasi, originalitasnya. Gue pengen tuh vibe-nya memang bener-bener kayak vibe zaman dulu. Nggak usah disok-sok modernisasikan, malin kundang di zaman modern gitu. Nggak. Mending fokus ke zaman masa lalu. Ya gambaran yang paling gue approve adalah seperti vibe dari Wiro Sableng versi Vino G. Bastian. Itu udah the best banget. Tinggal nanti ketemu sama pendekar ini. Itu keren banget. Gue pengennya kayak gitu, nggak usah tiru-tiru Barat, nggak usah tiru-tiru template superhero Barat. Kita punya gaya kita sendiri tuh. Kalau lu niru, selesai. Lu akan jadi orang yang kedua, bukan orang yang satu. Niru itu nggak akan bisa seberhasil orang yang lu tiru. Biasanya kayak gitu. Oke, lu berhasil secara follower, bla 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 bla, tapi secara originalitas, legendisasinya itu udah beda gitu. Jadi menurut gue langkah yang tepat, menurut gue BCU collab sama Magma ini dengan kemisteriusannya. Kemudian juga beberapa komik yang mereka akan copy nanti, gue udah juga searching barusan dan ternyata sangat menjanjikan. Jadi tinggal nanti ceritanya, siapa yang bikin ceritanya. Jangan orang-orang yang biasa bikin sinetron lu tunjuk jadi bikin cerita si Buta dari Gua Hantu, itu goblok namanya. Jadi menurut gua orang yang bikin cerita harus tepat, harus ini dielaborasi, dikurasi lagi, didalami lagi. Ini bener-bener butuh waktu yang panjang. Gak usah buru-buru, gak usah cari momen ini Doomsday Desember 2026, gua harus rilis Desember 2026 tanggal 30. Nggak usah kayak gitu. Marvel aja sekarang sekelas dengan budget mereka yang tinggi sekarang lagi turun, lagi jatuh, dan mereka butuh waktu untuk bikin film-film yang kelas gong mereka. Lalu siapa? Lu tiba-tiba siapa tuh bikin mau cepet sebulan jadi film? Nggak bisa. Film superhero nggak bisa bikin syuting sebulan jadi, produksi sebulan 2 bulan jadi film. Itu film apa? Jadi mending kalian bikin film mungkin paling ya setidaknya 6 bulan waktu syuting, 3 bulan waktu syuting, tapi setidaknya proses produksi sampai setahun gitu. Jumbo tuh memang dia film animasi tapi mereka proper sampai tahunan bikinnya, 5 tahun gitu. Kalian ya setidaknya jangan 5 tahun karena memang live action sedikit gampang dibikin, ya setahun 2 tahun gitu proses produksi. Itu mantap. Saran gue untuk BCU X Magma adalah yang pertama, mulailah dari karakter yang grounded, which is dengan memilih Si Buta dari Gua Hantu. Itu adalah langkah yang sangat tepat. Nggak usah muluk-muluk tiba-tiba baru film pertama langsung ke karakter kosmik. Nggak bisa kayak gitu. Bangun tone dulu, bangun dunianya dulu,
Batman dulu, baru Justice League kemudian. Itu menurut gue itu udah paling make sense sih. Yang kedua adalah universe harus dibangun perlahan, bukan diumumkan secara sekaligus. Kalian ingat kan di tahun 2019 ketika mereka mengumumkan bahwa nih Bumi Langit bakal ada 7 proyek, ada film ini. Wah, kita langsung hype, ternyata lambat banget nih karena memang investor duitnya udah ngos-ngosan. Dan akhirnya kita nunggu mana nih 7 film selanjutnya gitu. Lebih baik fokus ke satu film lagi. Which is sekali lagi adalah dengan langkah dari Magma X BCU ini itu sangat tepat karena mereka nggak muluk-muluk, sukses dulu dengan Si Buta dari Gua Hantu, selesai. Baru setelah itu baru kita mikir pengen film apa lagi ya, itu kita mikir belakangan. Yang ketiga adalah tune-nya harus konsisten. Kalau Gundala, Sri Asih, Virgo, Tira itu tune-nya nggak konsisten. Jadi kalau kalian milihnya misalnya kalian pengen tune apa? Tune yang lebih grounded, atau pengen fantasi, atau pengen dark, atau pengen heroic Indonesia klasik, itu kan banyak. Jadi lebih baik sekarang pilih nih yang mana. Kalau pengen yang mana, anggaplah ya kalau dari Si Buta dari Gua Hantu pengen yang versi grounded, ya udah pilih yang itu. Next di film selanjutnya jangan langsung loncat ke perkotaan, langsung diceritain lagi mungkin Si Buta Gua Hantu ketemu sama ini karakter ini. Udah kayak gitu, jangan tiba-tiba loncat. Aduh susah banget. Saran yang keempat adalah Magma juga harus ikut andil membantu untuk membangun lore Bible mereka. Maksudnya apa? Maksudnya kayak gini, Magma juga harus menentukan rule dari dunia BCU ini tuh kayak apa ya. Yang pertama tadi kayak grounded gitu. Jadi dari grounded itu harus dibangun rule ceritanya dari awal tuh seperti apa. Kemudian juga yang selanjutnya adalah aturan kekuatan dari superhero ini gimana. Mereka kalau misalnya kayak X-Men, Mutant itu dapat dari mungkin dari mereka lahir ada beberapa keturunan harus kayak gitu benar-benar jelas gitu kekuatannya dari mana. Kemudian juga untuk teknologi yang dipakai pada kala itu apa, apakah tongkat, apakah ilmu kanuragan, itu harus jelas gimana. Selanjutnya untuk timeline harus jelas, apalagi Si Buta dari Gua Hantu gitu. Timelinenya mungkin di zaman kalau Timo Cahyanto kan di zaman Hindia Belanda, kalian bisa mungkin di zaman penjajahan kayak gitu seperti di sinetronnya harus lebih jelas. Yang terakhir adalah hubungan antar karakter itu harus jelas. Ketika Si Buta Gua Hantu ini nanti berhasil filmnya, harus ada film lainnya yang juga punya hubungan penting dengan Si Buta dari Gua Hantu. Enggak tiba-tiba ini enggak punya hubungan apa-apa, nanti seolah-olah ketemu nanti di film Patriot. Enggak bisa kayak gitu. Karena memang kita harus belajar dari MCU. MCU itu sukses bukan karena efeknya mahal, tapi karena Bible universe-nya tuh solid gitu. Konektivitas, kontrol mereka kayak gitu. Makanya di situ zaman dulu ada kayak post credit scene-nya nyambung ke sini. Jadi penonton jadi semangat untuk kayak membangun semua itu gitu. Dan salah satu kesalahan juga menurut gue dari Wiro Sableng adalah ketika mereka udah bikin post credit scene yang keren, orang mulai bangkit, investornya kayaknya udah nggak percaya gitu. Jadi akhirnya kita nggak pernah lihat Wiro Sableng lagi gitu. Gue dengar mereka lagi proses lagi pengembangan kayak gitu, tapi ya buktinya belum ada kabar apa-apa kapan mereka rilisnya. Jadi menurut gue ini investor sih, salahnya juga sebenarnya investor harus diyakinkan dan para filmmakernya harus bikin film yang benar-benar meyakinkan investor kalau ini bisa untung kayak gitu. Kalau orang semua kan ujung-ujungnya cari duit ya. Ini saran keempat adalah fokuslah ke cerita Indonesia yang kuat. BCU nggak boleh niru MCU. Yang pertama, kita punya potensi banyak banget. Yang pertama gitu ya, cerita unik dari Indonesia tuh banyak banget. Yang kedua adalah mitologi Nusantara itu juga udah banyak banget. Setting lokal itu bisa dibentuk dengan sedemikian kerennya. Budaya lokal banyak banget. Karakter grounded kita apalagi banyak banget. Kalian udah milih Si Buta dari Gua Hantu itu udah grounded parah. Jadi udah menjanjikan banget. Jadi menurut gue sekali lagi intinya adalah BCU tidak boleh seperti MCU. Di saran yang terakhir yang keenam adalah bangun fandom. Fandom ini sangat penting untuk keberlangsungan nafas, nyawa, dan juga kehidupan dari universe kalian. Yang pertama, kalian harus bikin event yang besar. Yang kedua, villainnya harus ikonik gitu, harus diingat. Nah, mungkin kita bisa nggak ya ngebandingin gitu. Kayak MCU kan Thanos, siapa sih nggak kenal sama Thanos gitu. Kalian bisa bangun lah villain yang grounded banyak banget. Musuh dari Si Buta dari Gua Hantu juga banyak banget. Tapi harus dipilih nih, mana yang bisa bertahan lama, yang benar-benar diingat sama penonton ketika dia pertama kali keluar ke bioskop langsung ingat, gila itu tadi villainnya keren banget sih, itu keren banget gitu. Dan di BCU susah, sekelas Reza Rahadian menurut gue belum cukup ikonik dan bicarakan sama orang. Itu tergantung juga dengan sutradara juga tim dari Bumi Langitnya gitu. Setelah villain ikonik menurut gue lore yang harus berkembang gitu, ceritanya harus berkembang dari satu titik ke titik lainnya, nggak boleh stagnan, nggak boleh hilang itu aja. Hype-nya harus dibangun. Ketika hype-nya lagi naik, ketika kalian merilis Si Buta dari Gua Hantu lagi naik, tiba-tiba secara diam-diam kalian juga udah bangun proyek yang lainnya. Jadi hype-nya nggak putus. Kemudian juga yang terakhir adalah komunitasnya harus aktif. Contohnya kayak kita kan lagi bangun komunitas gitu. Mungkin
mungkin teman-teman yang lainnya ada komunitas, ya berikanlah beberapa Easter egg, bocoran-bocoran yang bikin kita bahas. Jadi menurut gue adalah komunitasnya akan hidup ketika kita dikasih umpan, dikasih makan untuk membahas sesuatu yang terjadi di film kalian. Kalau kosong, ya nanti aja tunggu filmnya rilis, enggak gitu cara main dari film superhero gitu. Jadi secara keseluruhan intinya adalah BCU sekarang punya kesempatan kedua untuk bangkit. Gunakan kesempatan ini. Kalau sekali ini udah gagal, mustahil gitu bisa bangkit lagi di tempat-tempatnya. Walaupun kalian dapat investor yang banyak, mustahil. Karena memang konsep ini setelah dimaafkan oleh fans, kalau misalnya gagal lagi itu susah gitu. Jadi ini adalah kesempatan, ya benar-benar kesempatan semi terakhir lah ya, semi terakhir untuk teman-teman semuanya dari tim BCU dan juga Magma. Semoga gue juga berharap dan juga berdoa untuk kolaborasi ini makin mantap supaya juga nanti di tahun 2027 ketika hype superhero udah mulai naik lagi, kalian juga naik lagi. FOMO-nya itu FOMO yang bagus, bukan cuman FOMO ikut-ikutan supaya dapat cuan aja gitu. Karena ini nggak bisa disamakan dengan horor yang bisa diputus ceritanya, nggak bisa. Karena setelah Si Buta dari Gua Hantu, orang akan nungguin film apa gitu. Jadi sekali lagi buat gue semuanya, mungkin tim-tim dari BCU ataupun Magma yang nonton video ini atau orang-orang teman-teman yang berhubungan dengan mereka semuanya, semoga video ini bisa memberikan dampak sedikitnya, ya pandangan kita yang biasa membahas film-film superhero di luar. Kita cukup sedikit banyaknya cukup tahu lah bagaimana rumus-rumusnya kayak gitu, dan mungkin itu sebagian kecil yang kita bicarakan tadi mungkin bisa jadi pandangan kalian, atau mungkin kalian udah kepikiran di sana. Gue seneng banget itu karena memang IP komik-komik kita juga sangat menjanjikan untuk bisa naik selevel dari Marvel, BCU gitu. Nggak perlu muluk-muluk teknologi CGI yang keren, asal ceritanya keren dan juga originalitasnya terjaga. Menurut gue ini udah mantap banget. Untuk menjadi sukses kalian nggak perlu bikin kostum miliaran, nggak pestu gimmick-gimmick modelnya 5 miliar, 10 miliar, nggak usah. Mending fokus dengan ceritanya, grounded, originalitasnya terjaga. Gue yakin bahwa film kita bisa mendunia. Paling nggak mencapai ke Malaysia, ke Asia Tenggara itu udah sangat mudah sekarang karena memang perkembangan itu udah cukup bagus. Jadi sekali lagi gue doakan ya, semoga BCU X Magma ini makin maju dan semangat, dan kita nungguin banget nih gimana nih kreativitas kalian.